Kilas Balik Nusantara kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Angeli. Dan saya Kenneth yang akan menemani weekend Anda selama 30 menit ke depan. Nah, sejumlah informasi menarik serta informatif di sepanjang tahun 2023 telah berhasil dikumpulkan dan dikemas oleh tim redaksi Kilas Balik Nusantara. Jel, tahu nggak? Tahun ini dunia olahraga itu pembicaranya bisa banyak banget loh. Wah, kira-kira apa aja ya olahraga yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan pada tahun 2023? Sebenarnya banyak sih. Gimana kalau kita langsung aja ke segmen gerak-gerik? Pertengahan tahun 2023, dunia sepak bola Indonesia memiliki agenda paling heboh. Di mana Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertandingan persahabatan antara timnas Argentina melawan Indonesia. Bagaimana keseruannya? Yuk, mari kita simak liputan berikut ini. Halo pemirsa, menjadi tuan rumah dalam pertandingan persahabatan antara timnas Argentina versus Indonesia menjadi sebuah kehormatan besar bagi Indonesia untuk bisa menyaksikan tim juara dunia yang diperkuat salah satu pesepak bola terhebat di dunia untuk bertanding di tanah air ini. Pertandingan persahabatan ini diselenggarakan di Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023. Semangat para penggemar bola Indonesia bergema di dalam stadion yang diisi oleh lebih dari 56.000 penonton. Meski pertandingan berlangsung meriah, masih tersimpan rasa kecewa di antara para penonton yang menanti-nantikan aksi Lionel Messi. Penggemar Lionel Messi yang dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa mengangkat poster bertuliskan "Di mana Messi?". Sebab rencana kedatangan timnas Argentina, khususnya Lionel Messi, sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Pelatih timnas Argentina mengatakan ketidakhadiran Lionel Messi dan beberapa pemain hebat lainnya dikarenakan mereka perlu waktu untuk istirahat dan berlatih untuk laga-laga lainnya. Sebanyak 60.000 tiket pertandingan dijual dengan harga 600.000 hingga 4,25 juta, terjual habis dalam hitungan menit dalam periode penjualan yang dibagi selama 3 hari. Dalam pertandingan persahabatan ini, Argentina mendominasi permainan dan menyegel keunggulan berkat tandukan Cristian Romero pada menit ke-55. Dan hingga menit terakhir, Argentina mengalahkan Indonesia 2-0 dalam pertandingan persahabatan pada Senin 19 Juni di GBK Jakarta. Meskipun kalah, Sinteyong tidak kecewa dengan performa para pemain asuhannya, karena beliau menganggap memang Argentina permainannya sangat baik, tetapi pemain Indonesia tidak kalah jauh. Dan pengalaman seperti ini diharapkan jadi motivasi untuk pemain agar semakin berkembang, ungkap Sinteyong dalam konferensi pers setelah pertandingan usai. Nah, itu dia pemirsa keseruan pertandingan persahabatan antara Argentina versus Indonesia. Tidak melihat siapa yang menang, tapi pertandingan ini ada untuk memotivasi para anggota timnas Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya Angeli melaporkan. Wah, siapa sangka ya timnas Argentina datang ke Indonesia buat pertandingan persahabatan. Tapi sayangnya Messi nggak ada nggak sih? Ya gak apa-apa tapi Jel gak masalah. Karena dengan itu timnas Indonesia bisa improve dan be a better player. Karena mereka mendapatkan new experience ya kan melawan timnas Argentina, timnas terbaik di dunia. Dan tentu saja menjadi sebuah kehormatan besar ya bagi Indonesia dipercaya bisa tanding bersama pemain bola terbaik di dunia. BTW aku nanya, kamu Messi apa Ronaldo?
Sebenarnya sih aku Ronaldo ya. Pemirsa, masih seputar sepak bola, pada tahun 1994 ada kejadian heboh yang memakan korban jiwa. Kira-kira apa ya? Yuk kita simak liputannya. Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja Andres Escobar, joka ottelussa Yhdysvaltoja vastaan teki oman maalin. Joukkueen palattua kotimaahan Escobar joutui kotikaupungissaan Medellinissä sanaharkkaan kannattajia. Piala Dunia seharusnya menjadi pesta sepak bola sejagat raya, tapi bukan berarti segalanya berjalan sempurna. Ada pula tragedi yang menyayat hati seperti kasus Andres Escobar. Andres Escobar adalah pemain timnas Kolombia yang tewas ditembak setelah ajang Piala Dunia pada tahun 1994. Kala itu ia membuat gol bunuh diri yang menyebabkan Kolombia tersingkir lebih cepat. Harapan masyarakat Kolombia saat itu sangatlah tinggi, dikarenakan Kolombia tampil sangat superior selama di babak kualifikasi, hingga membantai Argentina sebanyak 5-0 bahkan menjadi juara grup. Namun, penampilan mereka jauh berbeda saat di putaran final Piala Dunia ketika menjalani babak penyisihan grup. Dan disitulah puncaknya Andres Escobar mencetak gol bunuh diri saat melawan Amerika Serikat. Di dalam negeri Kolombia saat itu masih memiliki banyak sekali kejahatan, termasuk di dalamnya menjadi produsen kokain terbesar di dunia serta marak perjudian. Kematian Escobar ini diakibatkan oleh banyaknya orang yang telah kehilangan uang dalam perjudian. Dengan keperkasaan di babak kualifikasi, tentunya Kolombia lebih diunggulkan bandar judi untuk lolos ke babak selanjutnya. Setelah pulang dari Amerika Serikat karena kegagalan lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia, Andres Escobar telah disarankan dari para kerabatnya untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Namun, saran itu tidak dilakukan oleh Escobar. 5 hari setelah kembali dari Amerika Serikat, Escobar dibunuh oleh salah satu warga Kolombia di dalam mobilnya yang berada di luar sebuah klub malam di kota Medellin, Kolombia. Mengingat kejadian tersebut, kita harus sadar atas harga diri sebagai warga negara Indonesia. Tidak perlu menjatuhkan, melainkan membangun bersama. Salam olahraga. Aduh, miris banget Angel kejadian kayak gini nih. Duh, sampai menghilangkan nyawa loh. Makanya itu pemirsa di rumah, mendukung boleh-boleh aja, mendukung tim andalan kita tentu boleh saja, tapi kita harus mendukungnya secara suportif dan sewajarnya aja. Jangan sampai menghilangkan nyawa seperti kejadian Escobar ini. Yes, bener guys. Kejadian sampai kayak gini lagi, jangan sampai keulang, oke? Pertandingan kayak gini itu hal biasa. Menang kalah is okay lah, so let's keep it fair. Dari berita sepak bola, sekarang kita beralih kepada olahraga golf. Disebut-sebut sebagai olahraga elit, terdapat alasan mengapa olahraga ini menjadi olahraga yang mahal. Nah, kira-kira apa sih fakta unik dari olahraga golf? Yuk kita simak liputannya. Gentlemen only ladies forbidden atau biasa kita dengar dengan istilah golf. Infonya di zaman dulu olahraga ini sifatnya eksklusif loh bagi para kaum laki-laki. Tapi teman-teman, bicara mengenai eksklusivitas, kita pasti udah pada tahu kalau ada suatu stigma di mana olahraga yang satu ini kesannya begitu eksklusif bagi para kaum borduit saja. Nah, sebenarnya itu alasannya kenapa ya? Apa iya yang bisa main cuma orang kaya? Yuk kita cari tahu. Dari sejarah dan perkembangannya, bisa kita simpulkan bahwa golf memang telah lama menjadi olahraga dengan kelas sosial atas. Namun hingga saat ini, golf lebih terbuka pada semua kalangan. Dan hobi ini tetap dipandang mewah dan eksklusif oleh masyarakat. Ada beberapa aspek yang membuat olahraga golf ini masuk ke dalam kategori mewah dan eksklusif, diantaranya golf membutuhkan cukup banyak alat dengan harga yang mahal. Satu set alat golf club biasanya berkisar pada angka 20 juta. Lalu biaya sewa lapangan golf tergolong mahal juga, karena maintenance dari golf cukup memakan biaya yang banyak daripada olahraga yang lain. Selain itu, golf juga sebagai ajang networking bisnis. Banyak pengusaha dan eksekutif ternama yang memanfaatkan kesempatan bermain golf
untuk membangun relasi bisnis yang lebih kuat. Gak jarang juga kita temui banyak lapangan golf yang dibangun di kawasan elit. Gimana nih teman-teman, tertarik untuk mencoba olahraga golf? Walaupun cukup memakan biaya yang lebih mahal daripada olahraga yang lain? Oh, olahraga Starboy itu golf. Iya bener, karena olahraga golf itu olahraga mahal. Dan banyak banget sekarang artis-artis olahragawan, bahkan Crazy Rich pun. Mainannya Crazy Rich sih sebenarnya. Iya, mainannya Orang-orang kaya golf. gitu ya. Iya benar. Gak heran sih, perawatan lapangannya juga mahal. Terus Yes, alat-alat golfnya juga pada mahal-mahal ya. Satu stick bisa bayar UKT kita nih Iya kayaknya. bener banget, ya bener banget. Ya baik pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini dengan informasi seputar musik. Masih di Kelas Balik Nusantara. Kali ini kita akan menyajikan informasi seputar musik di sepanjang tahun 2023. Yuk kita ulik bersama pada segmen Bisik Musik. Dari sekian banyak konser yang ada, pada November kemarin terdapat konser yang menghebohkan Indonesia sejak rencana awal kedatangan. Dan katanya band ini menyumbangkan keuntungan konsernya untuk menjaga lingkungan. Kira-kira konser siapa ya? Yuk kita simak liputan ini. Halo pemirsa, pada 15 November, Indonesia kedatangan grup band terkenal, Coldplay. Kedatangan musisi legendaris ini membawa antusias yang sangat tinggi dari para pecinta musik. Megah, meriah, simak terus liputan ini. Band asal London, United Kingdom ini menghebohkan para pecinta musik bahkan sejak awal rencana kedatangannya. Harga tiket yang dijual pun cukup bisa dijangkau, membuat para pecinta musik berbondong-bondong membeli tiket. Grup band Coldplay akhirnya menyapa para penggemarnya di Indonesia untuk pertama kalinya. Puluhan lagu hits dibawakan, lengkap dengan atraksi panggung yang tak hanya menghibur, namun juga syarat pesan moral akan kepedulian terhadap lingkungan dan perdamaian dunia. Indonesia, Coldplay yang bekerja sama dengan organisasi non-profit di bidang lingkungan hidup. Terlihat, Coldplay membuat gelang yang bisa digunakan beberapa kali demi menjaga lingkungan. Lebih dari itu, Coldplay juga memberikan memori berkesan baru bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia melalui pemberian kapal pembersih sampah atau interceptor Neon Moon 2. Dan hingga saat ini, konser Coldplay membawa dampak yang sangat baik. Kepedulian terhadap lingkungan dari adanya gelang reusable. Tidak hanya menjadi momen terpenting, Coldplay membuka jendela baru terhadap masyarakat agar mereka bisa membuka mata mereka dan melihat masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Saya Abigail melaporkan. Terima kasih. Wah, serba-serbi konser Coldplay ini banyak banget ya di Indonesia. Yes, benar banget. Kayaknya rame nih. Rame, mereka juga mempunyai tujuan yang baik dan sangat mulia di endingnya ya. Betul, mereka menyumbangkan kapal untuk pembersih sampah. Yes, benar. Maka dari itu pemirsa, dimanapun kalian berada, tolong jagalah kebersihan, oke?
Pemirsa, ternyata acara konser-konser yang ada di Indonesia tidak semulus itu loh. Ada beberapa konser yang ternyata dibatalkan secara tiba-tiba saat acaranya sedang berlangsung. Salah satunya konser band internasional BMTH. Kira-kira kenapa? Yuk mari kita simak selengkapnya. Bring Me The Horizon atau kerap disebut BMTH merupakan salah satu band internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Konser band ini mengundang banyak kekecewaan dari para penontonnya. Bagaimana tidak? Konser yang diberhentikan secara tiba-tiba dengan alasan permasalahan stage, akibatnya para penonton pun membuat kericuan selama konser itu berlangsung. Dimulai dari naik ke atas panggung, merusak alat musik, merusak pagar besi, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap penyelenggara konser tersebut. Para penonton pun juga menuntut pihak penyelenggara untuk refund tiket mereka. Selain itu, ada kesaksian dari salah satu penonton yang mengatakan bahwa konser tersebut dihentikan juga karena keamanan gedung saat itu. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah alasan mereka valid? Atau mungkin ada masalah lain yang bisa menjadi concern bagi pihak penyelenggara? Wah, sayang sekali ya konser dibatalkan begitu saja karena kesalahan teknis. Yes, benar. Para penggemar BMTH, jangan bersedih dan jangan berputus asa karena masih ada lain waktu lagi BMTH bisa konser di Indonesia. Calling All the Army, kali ini kita bakal bahas fakta unik dari konser BTS. Oh iya, katanya BTS ini sangat loyal dan terkesan sangat menghargai penggemarnya loh. Berikut liputannya. Akhir-akhir ini tanah air dimeriahkan dengan banyaknya konser musisi dan grup band internasional yang diundang oleh event organizer untuk tampil di Indonesia, seperti Coldplay, Bring Me The Horizon, dan BTS. Konser yang menarik perhatian netizen ialah konser BTS Indonesia. Konser BTS di Indonesia bukan hanya menyajikan konser musik semata. Banyak keunikan yang terjadi saat konser BTS berlangsung di Indonesia yang dilansir dari selebriti okezone.com. Yang pertama, ternyata ketujuh anggota dari BTS fasih berbahasa Indonesia loh teman-teman. Ini mempermudah fans Indonesia untuk berkomunikasi. BTS berbeda dengan boyband lain dikarenakan tidak menggunakan lip sync untuk membackup vokalnya. Tak hanya menyanyikan lagu dengan kemampuan vokal yang bagus. Demi memberikan pertunjukan yang luar biasa, BTS memberikan performanya dengan mengganti 10 pakaian dalam konser. Selain effort ganti baju, ternyata masih ada yang membuat fans BTS senang, dikarenakan BTS memberikan fans service dengan cara interaksi secara langsung dengan para fansnya. Dan yang terakhir, boyband sebesar BTS emang care banget loh sama para fansnya. Bukan hanya berinteraksi, tetapi BTS juga membagikan air mineral kepada para fansnya. Member BTS tidak ingin para fansnya kehausan dan tetap kuat selama menyaksikan konser mereka yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam itu. Itulah tadi keunikan yang terjadi di konser BTS. Wah, gimana nggak kelepek-kelepek para fans BTS ya teman-teman, jika para idola mereka aja langsung ngajak berinteraksi langsung dengan mereka. Wah, pantes Angel ya. Mereka bisa dibilang The Army. Bagaimana BTS ini mengetreat fansnya itu sangat amat royal dan gentle banget ya mereka ya. Pantes. Betul. Aku sampai salut banget sih bagaimana cara mereka treat para penggemarnya sebaik itu. Pantasan aja ya fansnya itu banyak dari banget. Seluruh penjuru di dunia ini. Iya, benar. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kilas Balik Nusantara. Karena masih ada informasi menarik lainnya dalam segmen spesial yakni Mengulik Nusantara. Setelah jeda berikut.
kali ini kita bakal masuk ke segmen yang spesial. Pasti pemirsa di rumah sudah menunggu-nunggu kan? Kalau kita sudah memakai baju yang seperti ini, tandanya apa? Tandanya kita akan membahas mitos-mitos dan sejarah yang ada di Indonesia. Ya benar sekali, kita bakal masuk di segmen Mengulik Nusantara. Tari yang berasal dari Jawa Timur ini mewujudkan tentang perjalanan prajurit kerajaan Sabrang menuju medan perang. Didominasi oleh topeng berwarna merah, tarian ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Kira-kira apa ya nama tarian ini? Berikut liputannya. Kita tidak asing lagi mendengar kata tari. Banyak daerah-daerah di Indonesia maupun luar negeri pasti memiliki sebuah tarian sebagai bentuk identitas diri mereka. Setiap tarian memiliki makna yang mendalam seperti gerakan maupun kostum yang dipakai. Khususnya di Malang yang memiliki tarian bernama Grebeg Sabrang. Yuk kita cari keunikan dari tarian Grebeg Sabrang ini. Kata grebeg diambil dari bahasa Jawa yaitu diirit ing bolo akeh, yang maksudnya diiringi prajurit yang banyak. Dan sabrang diambil dari kata seberang yang artinya pasukan dari negeri seberang yang mengikuti rajanya. Jadi, tarian Grebeg Sabrang ini bermakna tentang perjalanan prajurit kerajaan seberang menuju medan perang dengan berani dan gagah perkasa. Gerakan tarian ini gagah dan tegas, dibarengi lengkukan badan serta gerakan kaki yang lihai layaknya prajurit menuju medan perang. Gerakan ini dilakukan secara kompak dengan formasi lurus atau sejajar. Tarian ini cenderung menggunakan topeng yang memiliki taring, mata melotot, kumis tebal, beralis, janggut brewok, dan berwarna merah karena melambangkan keberanian yang tangguh dan rasa nafsu yang besar. Kostum yang dipakai berupa jamang, topeng, kalung kace, keris, rompi baju, sayap, celana brudu, sabuk tari, gelang, kaos kaki putih, gongseng di kaki, dan memakai 2 sampur merah dan kuning. Menarik kan tarian Grebeg Sabrang ini? Seperti kostum, gerakan, dan makna terkandung dalam tarian tersebut. Apa yang terjadi jika tarian tersebut dilupakan? Lestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita karena kebudayaan tersebut sebuah identitas kita yang sudah lama dibangun. Saya Firuz Tama, pamit undur diri. Bye-bye. Wah, ternyata tarian Grebeg Sabrang ini menyimbolkan para pasukan yang akan berperang ya? Ya bener banget, tarian ini mengenang prajurit-prajurit dahulu yang ingin berperang di medan perang. Betul, maka dari itu pemirsa yang ada di rumah, alangkah baiknya kita tetap melestarikan tarian yang kita punya di Indonesia ini. Selanjutnya terdapat tarian yang berasal dari kota Malang. Nama tariannya yakni Tari Beskalan Putri. Tarian ini dulu ditampilkan oleh laki-laki berbusana perempuan, tapi kini perempuan juga bisa menarikan tarian ini. Yuk kita simak bersama sejarahnya. Bila membicarakan kota Malang, pasti kita tidak asing dengan budaya kesenian topengan Malang. Tapi selain kesenian topeng Malang juga memiliki tari khas yang menjadi budaya kesenian juga di daerah Malang dan sekitarnya. Tarian tersebut adalah tarian beskalan yang berasal dari kata bakalan. Dahulu tarian ini ditampilkan di jalanan oleh para pengamen dengan model pria menggunakan kostum wanita. Namun saat ini ada banyak wanita yang juga menarian tarian tersebut. Pada dasarnya, gerakan Beskalan Putri Malangan sendiri identik dengan lincah dan dinamis. Namun lebih feminim dikarenakan pencitraan tari yang merupakan tarian perempuan. Tari ini sendiri awalnya diiringi dengan alat musik sederhana, termasuk diantaranya cidor. Namun kini diiringi gamelan Jawa lengkap dengan laras selendro yang menjadi ciri khas gamelan ala Jawa Timuran. Budaya di kota Malang itu banyak banget loh ternyata. Nah, apakah kalian pernah melihat salah satu penari dari tarian Beskalan? Wah, ternyata tari Beskalan Putri ini menjadi salah satu aset kebudayaan ada di kota Malang ya. Ya, benar sekali. Tarian ini juga dulunya mempersembahkan pada leluhur kita. Nah, para pemirsa, ayo kita lestarikan dan hargai tarian ini.
Pemirsa, last but not least, kita bakal membahas tentang Tari Asmaradana. Tarian ini berasal dari kota istimewa Yogyakarta. Wah, Jel, tari apa lagi tuh? Yuk, langsung aja kita cari tahu. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya sendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Tradisi kuno tarian dan drama dilestarikan di berbagai sanggar dan sekolah seni tari yang dilindungi oleh pihak keraton atau akademi seni yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kesenian tari Asmaradana. Mungkin terdengar awam di telinga kita, namun mari cari tahu lebih dalam apa itu kesenian tari Asmaradana. Tari Asmaradana sendiri memiliki konsep yang menggambarkan tentang cinta kasih antar sesama manusia dan sosok prajurit yang kokoh dan juga kuat, di mana semuanya diwujudkan dalam bentuk keberagaman gerak yang semangat, kostum, dan iringan musik. Kostum yang digunakan dalam tarian ini adalah kostum Jawa yang dominan berwarna merah bercampur emas. Warna merah dan emas menggambarkan sifat manusia yang berani, kuat, jantan, cinta kasih, serta kemuliaan hubungan dan bahagia. Dalam tari Asmaradana juga digunakan dua properti, yaitu kain warna putih dengan lebar 8 meter dan juga topeng. Kain menggambarkan kesucian yang menunjukkan kesederhanaan dan kebersihan dalam kehidupan, serta menggambarkan simbol samudra sebagai bentuk Indonesia adalah negeri kepulauan. Sementara topeng sendiri memiliki watak yang mencerminkan kebijaksanaan dan ketegasan serta mewakili tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tari Asmaradana ini juga bisa ditarikan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah tahu apa itu kesenian tari Asmaradana, gimana nih? Kalian tertarik untuk melestarikannya dengan cara menonton acara kesenian? Sebagai generasi muda, mari kita terus lestarikan budaya Indonesia. Wah, luar biasa ya, ternyata tarian Asmaradana ini memiliki arti cinta kasih dan keberagaman sesama manusia. Ya, benar banget, bisa dilihat dari cara iringan musik mereka dan cara gerakan tarian mereka. Betul. Pemirsa, informasi tadi sekaligus sebagai penutup kilas balik Nusantara kali ini. Saya Angeli. Dan saya Kenneth, dan segenap kru yang ada di sini, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.